Hai sob, selamat datang lagi di official YouTube Asaris Channel. Tepat tanggal 7 Juni 2021 jam 10 PDT atau tanggal 8 jam 12.30 malam waktu Indonesia Barat, Apple menggelar acara keynote Worldwide Developers Conference 21 atau yang disingkat WWDC 21. Udah tahu belum ada pembaruan apa aja dari Apple? Kalau belum, nah seperti biasa, Mimin udah rangkumin nih buat kalian. Stay tune on official YouTube Asaris Channel. Dalam acara tersebut, ternyata Apple tidak merilis device atau perangkat terbarunya sesuai dengan ekspektasi para Apple fanboy dan juga dari banyaknya rumor yang telah beredar. Namun dalam WWDC 21, Apple secara resmi mengenalkan iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, dan juga macOS Monterey sebagai sistem operasi terbarunya untuk perangkatnya. Mari kita ulas satu persatu mulai dari iOS 15. Salah satu fitur yang dikembangkan oleh Apple dalam iOS 15 adalah FaceTime. FaceTime yang selama ini hadir secara eksklusif hanya pada perangkat Apple saja, kini bisa digunakan oleh pengguna lain atau non-iOS melalui web. Jadi, pengguna FaceTime di iOS bisa menyalin tautan atau link lalu membagikannya ke pengguna non-iOS melalui aplikasi message, kalender, mail, atau aplikasi pihak ketiga lainnya untuk bisa bergabung dalam video telekonferensi FaceTime. Mirip dengan mekanisme membagikan ruangan virtual di platform Zoom. FaceTime juga dibekali dengan sejumlah fitur lainnya untuk menunjang kegiatan video telekonferensi. Di antaranya seperti dukungan spatial audio untuk kualitas suara mumpuni, grid view, hingga portrait mode yang bisa memburamkan latar belakang video. Ada pula fitur Share Play yang memungkinkan pengguna mendengarkan atau menonton beragam konten melalui berbagai aplikasi pihak ketiga seperti Disney+, HBO Max, TikTok, NBA, Twitch, dan lain sebagainya langsung dari FaceTime. Lanjut ke updatean selanjutnya adalah notifikasi summary. Kini, rangkuman notifikasi yang masuk ke iPhone bisa terfilter dan terorganisir dengan baik agar tidak menumpuk pada jendela notifikasi dan disesuaikan oleh penggunanya berkat AI Learning. Lalu, apabila fitur Do Not Disturb aktif, maka pengguna lainnya akan bisa melihat status di aplikasi message bahwa pengguna tersebut tidak ingin diganggu atau sedang sibuk. Pengguna juga bisa mengubah status fokus untuk menyatakan bahwa mereka tengah melakukan suatu kegiatan, misalnya bekerja, membaca, atau berolahraga. Nantinya, fokus bakal menyesuaikan notifikasi dan tampilan home screen sesuai dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Fitur terbaru lainnya adalah Live Text. Aplikasi fotos di iOS 15 juga ikut diperbarui dengan fitur ala Google Lens, yang memungkinkan penggunanya menerjemahkan teks yang ada di dalam bidikan kamera menggunakan teknologi AI. Selain foto, Apple juga menghadirkan sejumlah fitur baru di aplikasi Wallet. Kini, aplikasi Wallet bisa digunakan untuk menyimpan kunci rumah, kantor, hingga hotel yang berbasis kartu. Ada juga fitur Identify Cards untuk memindai berbagai kartu identitas yang bisa disimpan di aplikasi Wallet. Apple mengatakan bahwa fitur tersebut bakal hadir tahun ini dan diklaim telah dibekali dengan sistem enkripsi yang aman. Aplikasi Weather di iOS 15 juga kini lebih interaktif. Tampilan utamanya kini akan mengikuti cuaca pengguna di lokasi yang sedang mereka tinggali. Jika hujan misalnya, maka tampilan akan berubah menjadi gelap dengan ilustrasi hujan. Aplikasi Maps pun tak ketinggalan mendapat pembaruan. Aplikasi navigasi Apple Maps juga mendapatkan pembaruan dengan tampilan yang lebih segar dan detail lokasi, bangunan, dan berbagai tempat lainnya yang ikut diperkaya dalam aplikasi Maps. Sama seperti iOS 14, berbagai fitur baru di iOS 15 akan tersedia bagi pengguna iPhone 6s ke atas. Versi pretinjau atau preview iOS 15 untuk para pengembang sudah mulai tersedia di ioswebdeveloper.apple.com. Sementara itu, iOS 15 versi public beta akan bisa dijajal para pengguna umum mulai bulan Juli nanti. Lanjut ke updatean selanjutnya, Apple juga akan membahas fitur update yang akan ada pada AirPods Pro dan juga AirPods Max. Salah satu fitur terbarunya adalah Conversation Boost. Jadi misalnya kita sedang melakukan percakapan, namun menggunakan AirPods Pro dan juga AirPods Max, mic pada AirPods akan secara otomatis membesarkan suara di sekitar kita agar lebih bisa fokus dan mendengarkan percakapan yang sedang kita lakukan tanpa perlu membuka atau melepaskan AirPods dari telinga. Fitur selanjutnya adalah spatial audio yang akan support pada AirPods Max dan juga Apple TV. Gak ketinggalan untuk para pengguna Apple Music, Dolby Atmos Audio pun kini akan tersedia pada Apple Music. Sekarang mari kita beralih ke iPadOS 15. Akhirnya, pengguna iPad bisa kebagian fitur widget di home screen, serta fitur App Library untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan juga merapikan aplikasi yang telah terinstall. Pada aplikasi Notes pun terdapat pembaruan, yaitu fitur Mention untuk berbagi notes ke kontak teman yang telah tersimpan dan juga hashtag untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian. Dan ada juga Quick Notes yang bisa kita akses untuk melakukan pencatatan cepat dan dadakan, tentunya menggunakan Apple Pencil. Lanjut lagi ke updatean OS selanjutnya, yaitu watchOS
8. Dalam update kali ini, pengguna Apple Watch dapat berbagi foto melalui aplikasi iMessage dan mail langsung dari Apple Watch. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan emoji dan GIF dalam pesan menggunakan Apple Watch. Bahkan, versi terbaru ini memiliki kemampuan menggulir dengan digital crown untuk menggerakkan kursor dan mencoret-coret untuk menulis karakter di layar sentuh menggunakan jari. Kemudian, terdapat fitur yang memungkinkan tampilan jam menjadi dynamic portraits, di mana menempatkan hasil gambar portrait dari iPhone menjadi tampilan jam. Pada aplikasi Photos, kita juga memiliki tampilan yang didesain ulang dengan mengkategorikan gambar menjadi kategori share, favorites, dan memories. Apple juga menambahkan dukungan untuk latihan pilates dan tai chi pada opsi kebugaran di Apple Watch. Bahkan terdapat pula aplikasi mindfulness terbaru untuk bersantai dan memusatkan pikiran pengguna dengan meditasi. Sistem Apple sekarang juga akan melacak laju pernapasan dan memperingatkan pengguna tentang perubahan apapun melalui push notification. Lanjut lagi ke update selanjutnya. Kali ini kita masuk ke macOS Monterey. Fitur terbaru yang cukup mencuri perhatian pada macOS Monterey adalah Universal Control yang bisa menghubungkan antara perangkat Mac dengan iPad secara seamless, memindahkan kursor secara halus dari Mac ke iPad dan juga sebaliknya. Bahkan kita bisa memindahkan file hanya dengan cara drag and drop dari Mac ke iPad ataupun sebaliknya. Pada macOS Monterey pun ada fitur terbaru yang dinamakan AirPlay to Mac. Jadi yang sebelumnya kita hanya bisa melempar tampilan iPhone atau iPad ke TV, kini bisa juga dilakukan ke perangkat Mac yang menggunakan OS Monterey. Fitur terbaru dan juga penyegaran yang ada pada macOS Monterey adalah tampilan pada browser Safari yang lebih dioptimalkan untuk memudahkan pengguna dalam membuka tab sekaligus secara berjajar menyamping, seperti icon-icon yang biasa kita temui pada touch bar MacBook Pro. Tabs tersebut pun akan terbagi sesuai dengan kategori web yang kita buka. Oke, jadi cukup segitu dulu aja rangkuman acara Keynote WWDC 21 dari Minsaris. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Like if you like, share if you care, and don't forget to subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Gak perlu panik jika mau bermasalah, urusan Apple device-mu serahkan ke Asoris aja.